Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibnu Al-Fadli yang akan membahas tentang bilangan bulat dan membandingkan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat dan membandingkan bilangan bulat ini terdapat pada K13 pada kelas 6 semester 1. Oke, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Nah, bilangan bulat memiliki 3 jenis bilangan, yaitu bilangan negatif, nol, dan bilangan positif. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bilangan bulat negatif. Apa itu bilangan bulat negatif? Bilangan bulat negatif adalah semua bilangan yang ada di sebelah kiri garis bilangan yang dibatasi oleh angka 0 dan memiliki tanda negatif sebelum angkanya. Jadi letak bilangan bulat negatif itu ada di sebelah kiri bilangan atau angka 0 pada garis bilangan dan memiliki tanda negatif sebelum angkanya. Contoh, saya memiliki angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, berhubung kita membahas tentang bilangan bulat negatif, jadi sebelum angka 1, 2, 3, dan 4 itu diberi tanda negatif seperti yang ada di contoh tersebut. Jadi contoh dari bilangan bulat negatif yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Nah, di bawah sendiri itu ada contoh garis bilangan yang memuat tentang bilangan bulat negatif. Letaknya itu ada di sebelah kiri 0. Jadi sebelah kanan negatif 1 itu, kalau kalian lihat negatif 1 itu sebelah kanannya itu sebenarnya ada 0. Jadi sebelah kiri 0 itu semua adalah bilangan bulat negatif. Lanjut. Penggunaan bilangan bulat negatif pada kehidupan sehari-hari dapat diketahui dari penggunaan kata-kata seperti utang, pinjam, mundur, dan turun. Jadi kalau kalian melihat soal atau mungkin melihat permasalahan yang nanti ada kaitannya dengan kata-kata tersebut, itu pasti nilainya negatif. Contohnya adalah seorang anak berenang di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Artinya posisi anak tersebut berada 2 meter di bawah permukaan laut. Jadi ada di bawah permukaan laut. Tuh. Suhu udara di dalam suatu mesin pendingin dapat diatur hingga mencapai 5 derajat Celcius, negatif 5 derajat Celcius, dan artinya suhu udara di dalam mesin pendingin tersebut dapat diatur hingga mencapai 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Nah, di sini contoh yang kedua yaitu tentang mesin pendingin yang dapat diatur hingga mencapai negatif 5 derajat Celcius. Berarti posisi suhu udara di dalam mesin pendingin itu ada 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Lanjut, kita akan membahas tentang bilangan bulat positif. Apa itu bilangan bulat positif? Bilangan bulat positif adalah semua bilangan bulat yang berada di sebelah kanan garis bilangan dan dibatasi oleh 0. Nah, tadi sebelumnya kita akan membahas tentang bilangan bulat negatif yang ada di sebelah kiri angka 0. Nah, sedangkan bilangan bulat positif itu ada di sebelah kanan angka 0. Jadi kalian bisa membayangkan sendiri kalau nanti ada garis bilangan yang letaknya itu ada di sebelah kanan 0 itu pasti nilainya positif, dan yang ada di sebelah kiri 0 itu nilainya adalah negatif. Bilangan bulat positif juga disebut sebagai bilangan asli. Nah, kalian pasti masih ingat kan kalau bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu. Contohnya yaitu saya memiliki contoh 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di bawahnya ini adalah garis bilangan yang memuat tentang bilangan bulat positif. Jadi
itu di sebelah kiri 1, kalau kalian lihat di angka 1 itu di sebelah kirinya itu adalah 0. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada di sebelah kanannya 0. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu bernilai positif. Lanjut ke pemakaian bilangan bulat positif dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk menyatakan ketinggian, maju, naik, dan lain-lain. Contohnya adalah, nah, layang-layang Dani tertiup angin mencapai ketinggian 9 meter. Kalian pastinya sudah dong mungkin bermain layang-layang, atau kalian mungkin bisa melihat layang-layang. Nah, ketika layang-layang kalian itu mencapai ketinggian 9 meter, artinya ketinggian layang-layang kalian atau punya Dani ini berada pada 9 meter di atas permukaan laut. Oke, kalian sudah bisa membayangkan kan, layang-layang kalian itu melayang setinggi 9 meter. Jadi itu bisa disebut layang-layang kalian itu berada pada 9 meter di atas permukaan laut. Begitu. Lanjut ke contoh yang kedua, yaitu pada siang hari suhu udara mencapai 28 derajat Celcius. Artinya suhu udara cuaca mencapai 28 derajat Celcius di atas 0 derajat Celcius. Nah, kalian pasti ingat kan contoh soal dari bilangan bulat negatif yang tadi kan ada negatif 5 derajat Celcius, sedangkan ini adalah 28 derajat Celcius, berarti ada di atasnya 0. Sedangkan tadi untuk bilangan bulat negatif itu ada di bawahnya 0. Begitu maksudnya. Contoh garis bilangan. Nah, ini saya beri contoh untuk garis bilangan tersebut. Kalian bisa lihat, bisa cermati, bisa pelajari bahwa di tengah-tengah ini saya memiliki bilangan 0. 0 itu ada di tengah-tengah. Nah, di sebelah kirinya 0 itu adalah bilangan bulat negatif. Itu. Dan di sebelah kanannya bilangan 0 itu adalah bilangan bulat positif. Ini bisa kalian pelajari. Mungkin bisa kalian ingat tani untuk nanti. Oke, lanjut. Membandingkan bilangan bulat. Bilangan bulat dapat dibandingkan menggunakan garis bilangan maupun secara langsung. Oke, ada dua cara untuk membandingkan bilangan bulat, yaitu dengan menggunakan garis bilangan, yaitu dengan cara kalian harus membuat garis bilangan terlebih dahulu, kemudian kalian meletakkan nilai-nilai atau angka-angka yang sesuai dengan soal, atau dengan cara langsung. Kalau langsung itu kalian bisa menggunakan beberapa cara yang nanti akan saya jelaskan. Oke, pada garis bilangan berlaku aturan bahwa semakin ke kanan nilai bilangan akan semakin besar, dan sebaliknya semakin ke kiri maka nilai bilangan semakin kecil. Nah, ketika kalian menggunakan garis bilangan, kalian harus ingat bahwa bilangan yang ada di sebelah kanan atau yang semakin ke kanan itu nilainya akan semakin besar, sedangkan bilangan yang ada di sebelah kiri atau semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil. Nah, ini saya berikan contoh garis bilangan. Coba kalian lihat letak negatif 3 dan 3. Lebih besaran mana antara negatif 3 dan 3? Kita lihat teorinya dulu. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar. Jadi negatif 3 itu ada di sebelah kirinya 3, otomatis 3 itu lebih besar daripada negatif 3. Contoh yang lain yaitu kalian lihat negatif 4 dan 1.
negatif 4 dan 1. Nah, kalian lihat posisinya terlebih dahulu. Nah, ternyata 1 itu ada di sebelah kanan atau sebelah kanan dari negatif 4. Jadi 1 itu adalah 1 itu lebih besar daripada 4, negatif 4 maksud saya. Begitu. Nah, selanjutnya cara untuk membandingkan bilangan bulat secara langsung. Nah, perlu kalian perhatikan sebelum kalian membandingkan bilangan bulat. Yang pertama yaitu bilangan bulat positif lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Kalian harus ingat, bilangan bulat positif itu pasti lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Jadi kalau ada soal yang memuat bilangan bulat positif dan negatif, pasti otomatis itu sudah pasti bilangan bulat positif itu lebih besar. Begitu. Yang kedua yaitu bilangan bulat positif lebih besar daripada 0. Jika kalian menemui soal atau permasalahan yang kaitannya yang di situ memuat angka 0 dan bilangan positif, itu sudah otomatis bilangan bulat positif lah yang lebih besar daripada 0. Begitu juga dengan yang C ini, yang ketiga, yaitu bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu lebih kecil daripada 0. Jadi bilangan bulat negatif itu pasti lebih kecil daripada 0 gitu. Semakin besar angka pada bilangan bulat positif, maka nilainya lebih besar. Ketika kalian menjumpai soal yang nanti memuat dua bilangan positif dan kalian disuruh untuk membandingkan lebih besaran mana atau lebih kecil mana. Nah, berhubung ini sama-sama dua bilangan positif, apa yang harus kalian lakukan? Cukup mudah untuk membandingkannya, yaitu kalian lihat angka yang paling besar. Oke, angka yang paling besar itu ada pada bilangan positif itu nilainya lebih besar. Contohnya adalah saya mempunyai dua bilangan 4 dan 10. Nah, angkanya itu kan lebih besar 10 daripada 4. Jadi nilai 10 itu lebih besar daripada 4. Begitu juga sebaliknya, angka 4 itu lebih kecil daripada angka 10 atau 10 gitu ya. Untuk yang terakhir yaitu semakin besar angka pada bilangan negatif, maka nilainya lebih kecil. Kalau tadi sebelumnya itu ketika angkanya itu lebih besar pada bilangan positif, itu nilainya lebih besar. Tapi sebaliknya, ketika itu pada bilangan negatif, nilainya angkanya itu semakin besar angkanya, itu nilainya akan semakin kecil. Gitu. Contohnya, saya mempunyai negatif 1 dan negatif 7. Otomatis kalau kita melihat angkanya itu lebih besaran 7 daripada 1. Tapi berhubung ini negatif, jadi semakin besar angka yang ada di bilangan negatif itu nilainya semakin kecil. Jadi negatif 1 itu lebih besar daripada negatif 7. Dan negatif 7 itu lebih kecil daripada negatif 1. Tuh. Nah, ini saya memberikan beberapa contoh, ada 4 contoh yang di dalamnya ada beberapa soal yang nanti bisa kita pelajari bersama-sama. Oke, sekarang kita lihat yang soal pertama, yaitu ada negatif 45 dan negatif 21, negatif 15 dan 5. Untuk yang soal ketiga ada 23 dan negatif 10. Untuk soal terakhir ada 5 dan 15. Penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat untuk soal yang pertama yang ada di bawah itu.
Jawabannya ada di bawah itu. Nah, negatif 45 itu nilainya lebih kecil daripada negatif 21, walaupun 45 itu angkanya lebih besar daripada 21. Begitu. Kalian sudah bisa membayangkan kan? Kalau pada bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya, maka nilainya akan semakin kecil. Nah, di situ kan saya sudah memberi jawabannya, yaitu negatif 45 lebih kecil daripada negatif 21. Oke. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu negatif 15 lebih kecil daripada 5. Sudah pasti dong. Kan 5 ini nilainya adalah positif dan negatif 15 ini adalah bilangan negatif. Sudah pasti 5 ini lebih besar daripada negatif 15. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu 23 dan negatif 10. Seperti soal nomor 2 tadi, di sini memuat bilangan positif dan bilangan negatif. Jadi sudah pasti 23 ini lebih besar daripada negatif 10. Untuk soal yang terakhir yaitu soal yang memuat bilangan dua bilangan positif yaitu 5 dan 15. Oke. Tadi kalian masih ingat kan kalau bilangan bulat positif itu ketika berada di sebelah kanan atau nilainya lebih besar itu angkanya juga lebih besar begitu. Jadi 5 itu lebih kecil daripada 15. Ya. Lanjut mengurutkan bilangan bulat. Nah, setelah kita bisa membandingkan bilangan bulat, kita bisa mengurutkan beberapa bilangan bulat yang nanti mungkin akan muncul di beberapa soal gitu. Jika kamu dapat membandingkan dua bilangan bulat, maka kamu akan dengan mudah mengurutkan bilangan bulat, baik dari yang terkecil maupun dari yang terbesar. Nah, ketika kalian sudah memahami cara untuk membandingkan bilangan bulat, kalian bisa juga mengurutkan bilangan bulat. Tinggal kalian lihat saja soalnya itu diurutkan dari yang terkecil atau dari yang terbesar gitu. Contohnya adalah urutkan bilangan negatif 15, 8, 14, 1 dan negatif 3 mulai dari yang terkecil. Ingat, mulai dari yang terkecil ya. Nah, penyelesaiannya adalah kita buat dulu seperti perbandingan tadi. Berhubung ini mulai dari yang kecil, kita cari bilangan yang paling kecil, yaitu negatif 15 lebih kecil daripada negatif 3, lebih kecil daripada 1, lebih kecil daripada 8, lebih kecil daripada 14. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil adalah negatif 15, negatif 3, 1, 8 dan 14. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu urutkan bilangan 22, negatif 3, negatif 100, 231 dan 31 mulai dari yang terbesar. Kalau tadi mulai dari yang terkecil, sekarang mulai yang terbesar. Oke, penyelesaiannya adalah seperti tadi, kita buat perbandingannya dulu. Berhubung ini yang suruh adalah mulai dari yang terbesar, kita cari yang terbesar terlebih dahulu, yaitu 231. Nah, 231 ini lebih besar daripada 31, lebih besar daripada 22 dan lebih besar daripada negatif 3 dan lebih besar daripada negatif 100. Maaf ya, itu untuk penulisannya seharusnya negatif 100. Nah, itu ada sedikit kesalahan. Jadi 100 ini sebenarnya adalah negatif 100 kalau dilihat di soal. Oke, lanjut. Jadi urutan bilangan dari yang terbesar adalah 231, 31,
22, negatif 3, dan negatif 100. Itu seharusnya negatif 100. Nah, maaf ada sedikit kesalahan penulisan. Saya ulangi, untuk urutan bilangan dari yang terbesar yaitu 231, 31, 22, negatif 3, dan 100. Tuh. Nah, oke, materi kita sudah selesai sampai di sini. Ini saya beri beberapa latihan soal untuk kalian nanti kerjakan dan kalian tunjukkan ke mungkin orang tua kalian atau saudara kalian atau guru kalian untuk mendapat penilaian dari soal yang sudah kalian kerjakan. Nah, ini ada soal pertama, yaitu tulislah bilangan bulat antara negatif 7 sampai 10. Jadi kalian disuruh untuk mencari atau menuliskan bilangan bulat yang dimulai dari 10 dan sampai dimulai dari negatif 7 sampai 10. Yang kedua yaitu gambar garis bilangan untuk bilangan bulat. Jadi kalian disuruh untuk menggambar garis bilangan yang di situ memuat bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif gitu. Yang ketiga yaitu sebutkan 5 bilangan yang terletak di sebelah kanan 0. Jadi kalian disuruh untuk mencari atau menuliskan 5 bilangan yang terletak di sebelah kanan 0. Berarti yang ini bernilai positif. 5 bilangannya bernilai positif. Tuh. Yang keempat yaitu sebutkan 5 bilangan yang terletak di sebelah kiri 0 atau yang bernilai negatif. Nah, untuk yang kelima yaitu urutkan bilangan negatif 8, 6, negatif 10, 4, 8 mulai dari yang terkecil. Itu. Jadi kalian pasti masih ingat kan materi saya tadi. Bagaimana caranya bisa kalian ulangi untuk videonya tadi sebelumnya bagaimana. Untuk yang soal yang terakhir yaitu urutkan bilangan negatif 23, 7, 3, negatif 17, dan 21 mulai dari yang terbesar. Ingat jangan sampai terbalik. Untuk soal nomor 5 kalian disuruh untuk mencari atau mengurutkan bilangan mulai dari yang terkecil, sedangkan untuk yang ke-6, soal ke-6 itu adalah mengurutkan bilangan mulai dari yang terbesar. Tuh. Jadi jangan sampai salah. Tuh. Ini bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing dan nanti bisa kalian tanyakan kepada Bapak Ibu guru atau mungkin saudara atau mungkin orang tua kalian yang ada di rumah. Begitu. Oke, kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.